Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya muliakan, seluruh sivitas akademika SMAN 1 Brebes yang berbahagia, beli ayam kremes bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai anak SMAN 1 Brebes yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bersyukur siang hari ini di suatu kondisi yang cerah dan panas. Pantura memang panas, tapi wajah adik-adik insya Allah adem. Tapi bohong. Kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di tempat yang baik, di acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Insya Allah selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Berat kiranya sebenarnya perjalanan saya hari ini, karena seminggu ini mobil saya kayak setrika. Dari Purwokerto saya pindah ke Jakarta, acara dengan Bapak Presiden, selesai dengan Pak Presiden kembali ke Tegal Pemalang. Kemarin dari Tegal Pemalang harus kembali lagi ke Jakarta, saya ada acara syuting TV. Besoknya saya ke Lampung, malamnya saya ke Banten. Baru sampai tadi subuh, ini berangkat ke Brebes, nanti malam Cirebon, balik lagi ke Jakarta. Jadi selama 4 hari 4 malam wirawiri Jakarta Brebes, Jakarta Pemalang, Jakarta Tegal. Tapi semangat apa yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik? Ini perlu saya sampaikan karena saya pernah jadi kamu dan kamu belum pernah jadi saya. Saya pernah merasakan kondisi ketika saya SMA, tapi kamu belum pernah merasakan kondisi seperti saya hari ini. Dan saya berharap mudah-mudahan kondisi adik-adik di masa depan lebih hebat daripada Gus Miftah. Jadi kalau hari ini saya diutus, dijadikan oleh Allah untuk ngaji di kalangan para artis dan selebritis, insya Allah besok anak-anak Brebes juga ada yang lebih hebat daripada itu. Kalau sekarang saya ngajinya dengan Selin Evangelista, besok kamu sama Lu Cinta Luna. Ada satu motivasi yang sering saya pakai, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan, kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Maka saat itu kemudian saya punya prinsip, habiskan lelahmu di masa mudamu, maka kamu akan menikmati hidupmu di masa tuamu. Sekian banyak perjalanan yang saya lakukan, maka saya selalu ditanya, Gus Miftah kalau olahraga milih olahraga apa? Lari apa jalan? Saya milih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Lagian untuk apa lari kalau di garis finish nggak ada kamu? Saat saya waktu itu handle acara ngobrol bareng Gus Miftah di MNC, saya tanya sama Pak Menteri BUMN Mas Erick Thohir, Mas Erick, ya Gus, Anda tahu nggak kenapa keringat itu asin? Percaya keringat asin? Kalau nggak percaya silakan dicoba. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Makanya kalau kalian hari ini melihat orang sukses, tolong yang dilihat jangan kesuksesannya, tapi prosesnya. Coba kamu lihat biodata guru-gurumu ketika menjadi pegawai negeri, itu suka dukanya luar biasa.
Jangankan untuk diangkat menjadi seorang PNS, hanya untuk sertifikasi saja susahnya minta ampun. Betul Bu? Betul. Ya kelihatan ibu-ibunya ini dari tadi meresapi betul gitu. Hanya untuk mendapatkan ASN saja perjuangannya begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah kenapa dibuat demikian? Allah bisa saja menjadikan kita orang yang bahagia, orang yang sukses tanpa kerja. Enteng bagi Allah. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Tetapi pertanyaannya adalah kenapa untuk mendapatkan kesuksesan kok harus pakai bekerja? Jawabannya sederhana. Mendapatkan sesuatu dengan kerja terlebih dahulu itu lebih jauh membahagiakan dibandingkan tanpa bekerja mendapatkan sesuatu. Kalau kata orang Jawa apa, Nduk? Ngopo-ngopo dhisik baru entuk, kuwi luwih nyenengke daripada entuk tanpa ngopo-ngopo. Contoh, ngopo-ngopo dhisik baru entuk luwih nyenengke. Lebih menyenangkan dibandingkan entuk apa-apa tanpa ngopo-ngopo. Contoh, kelon dhisik baru meteng. Lah, kuwi luwih apik tinimbang ora kelon moro-moro meteng. Sing mangan sapa? Codot. Nah, kan sederhana. Ayo. Menek wit kambil dhisik baru entuk degan. Itu jauh lebih menyenangkan daripada moro-moro entuk degan. Sama halnya begini. Apa yang kemudian hari ini saya dapatkan dan saya alami ini proses panjang. Bagaimana tidak saya katakan proses panjang? Saya mengawali dakwah saya di lokalisasi tahun 1999, masuk tahun 2000. Sekarang tahun 2022. Berarti perjalanan berapa tahun, Bu? 22 tahun. Dengan segala duka-dukanya. Dipukul orang, dibentak orang, diancam orang, bahkan ditodong pistol sama orang. Dulu saya di Jakarta dikeroyok 20 preman. Dan alhamdulillah saya nggak mundur. Kenapa? Di belakangnya sumur. Nyemplung mudar. Nah, proses lelah inilah yang kemudian hari ini harus kamu nikmati. Maka karakter pemuda milenial itu apa yang pertama? Tidak gampang menyerah, ora gampang sambat, ora titik-titik mengeluh, dikasih PR mengeluh. Betul? Dikasih ini mengeluh. Karakter orang yang kuat itu tidak gampang sambat. Karakter orang hebat itu tidak gampang mengeluh. Karakter orang istimewa itu berjuang dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang dia mau. Saya dulu belajar dari bapaknya almarhum, dari bapaknya Mas Haryo, almarhum Mas Entus. Entus itu Pak Bu, itu dulu santri saya, jamaah saya. Setiap 1 minggu dia datang ke pondok saya belajar ngaji sama saya, sebulan sekali minimal. Termasuk tongkat yang saya pakai ini merupakan warisan dari almarhum Entus. Makanya kenapa kemana-mana saya pakai tongkat, tujuannya cuma satu. Jadi kalau ngaji saya berpahala Pak, mudah-mudahan almarhum Entus mendapatkan jariahnya dari tongkat ini. Makanya kalau kepala sekolah sini pengen mendapatkan pahala dari saya, ngasih apa gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, ngundang Gus Miftah saja nunggu gratisan kan begitu. Kepala sekolahnya yang mana? Oh, halo Pak. Wis tua temen ya. Kita doakan Pak Kepala Sekolah panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati Pak Kepala Sekolah hidup sendiri, amin. Pak siapa ya? Oh Pak Samsul, Samsul siapa? Oh Samsul Ma'arif. Samsul itu artinya matahari, Ma'arif itu arif, ngerti? Ya, jadi Allah itu maha tahu, Samsul Ma'arif sok tahu gitu. Kapan lagi kamu ngerjain kepala sekolah kalau nggak ada Gus Miftah? Nggak berani. Coba katakanlah Pak Samsul Ma'arif sampai hari ini pada posisi kepala sekolah. Tentunya begitu banyak cerita yang bisa dipelajari dari beliau. Maka saya bilang, sebenarnya adik-adik, orang hidup itu tugasnya membuat cerita. Ya,
Saya punya cerita, Pak Samsul punya cerita, Mas Haryo punya cerita, ibu-ibu ini punya cerita. Kalian juga dalam rangka merintis cerita, membuat cerita. Karena pada akhirnya orang itu yang akan diceritakan oleh anak cucunya adalah ceritanya. Dan tentunya cerita yang akan diceritakan adalah cerita-cerita kebaikannya. Makanya tugas manusia itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Besok akan diceritakan. Dulu Pak Kiai Said bilang sama saya begini, Gus, mbok nulis buku yang banyak. Kenapa Kiai? Kamu besok mati, yang akan dikenang tulisan di bukumu. Saya bilang, kalau ulama-ulama zaman dulu itu harus punya buku. Karena waktu itu memang adanya budaya nulis. Kalau sekarang nggak usah. Besok Gus Miftah mati yang dilihat apa? YouTube-nya. Makanya saya mendapatkan gelar wali YouTube. Yang terakhir dapat gelar apa Pak Samsul? Wali bokong truk. Karena gambar saya paling banyak di antara selebriti di Indonesia, yang paling banyak dilukis di bokong truk adalah gambar saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, kata-katanya asik, silitmu adalah rezekiku. Maka apa? Ketika dikatakan barang siapa yang menghendaki Ayub satolahu fi rizkihi, diluaskan rizkinya, wa ayung salahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia nyambung silaturahmi. Jadi kalau pengen rizkinya luas, umurnya panjang, itu silaturahmi. Nah pertanyaannya begini, apa yang dimaksud dengan umur yang panjang? Umur yang panjang kenapa bisa diakses melalui silaturahmi? Karena begitu dia silaturahmi, dia akan banyak meninggalkan cerita. Contoh, saya hadir di sini silaturahmi, minimal Anda menceritakan kepada teman-teman, kepada keluarga. Maka kemudian apa? Walaupun besok katakanlah saya mati, maka cerita itu akan terjaga. Itulah yang dimaksud dengan silaturahmi memanjangkan umur. Jadi Pak Samsul Ma'arif santai saja, karena mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Kepala Sekolah lebih muda dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda daripada Pak Kepala Sekolah Pak Samsul, bisa jadi yang mati Pak Samsul dulu. Bisa jadi Pak. Kayaknya anak-anak yang tertawanya keras ini anak-anak yang pernah dihukum sama Pak Samsul kayaknya. Balas dendam Pak dia. Nah, maka apa? Bangsa ini perjalanan panjangnya telah meninggalkan banyak cerita. Lah, maksudnya di sini. Bangsa ini sudah merdeka 77 tahun. Menghadapi gempuran penjajahan selama 350 tahun. Sudah berganti sekian presiden. Nah, kemarin tanggal 10 saya diminta berbicara di Investory Daily Summit 2022. Saya tadinya bingung Pak Samsul. Undangannya presiden, para menteri ekonomi, kemudian pengusaha-pengusaha Indonesia dan luar negeri. Kok ngundang saya? Saya bingung mau ngomong apaan. Ini yang datang bule-bule dan lain sebagainya. Ternyata saya diminta untuk bagaimana menceritakan sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang hebat membangun investasi di kerajaannya. Maka saya menceritakan cerita Khalifah Harun ar-Rasyid. Alhamdulillah, saya dikasih waktu 3 menit, belandang pengajian 8 menit, dan presiden bahagia. Viral itu alhamdulillah nutupi viralnya berita intervensi agamanya Farel Prayoga oleh Gus Miftah. Maka saya harapkan nanti anak-anak SMA N1 Brebes ini banyak yang viral Pak. Tapi ingat, viral karena prestasi bukan sensasi. Sekarang kebanyakan viral karena apa? Sensasi. TikTok live, kotangnya dibuka, hai guys. Maksudnya apa ya? Padahal sekarang Bu mau viral, itu kita semuanya bisa. Kenapa? Karena semuanya punya HP. Coba kadang-kadang sesuatu yang sangat-sangat tidak
jelas, tahu-tahu viral. Begitu sulit, ya apa coba? Bagusnya apa itu? Begitu sulit, lupakan Samsul ini ya. Tahu-tahu viral Pak Samsul kayak gitu. Pak Samsul mulai mikir, kiai ini bajingan kayaknya. Tipis nilai-nilai kebangsaannya. Maka tanggal 10 Juni, ketika juga saya mengisi yang di situ ada Pak Presiden, tanggal 10 Juni, saat meninggalnya Almarhum Mbah Yai Dimyati Rais, Allah yarham, saya tidak bisa memakamkan beliau karena hari itu saya ada undangan Presiden, maka malam itu saya yang menggali liang lahatnya Abah Dimyati. Beliau kan aslinya orang Brebes. Malam begitu saya dikabari Pak Samsul beliau berpulang, kebetulan saya janjian hari Kamis saya ngaji di Pati, janjian sama beliau ketemu hari Jumat sore jam 5 sore. Beliau masih melihat mersani YouTube pengajian saya, jam 1.15 menit beliau berpulang. Saya gali lubangnya, kemudian paginya saya pamit. Nah pertanyaannya begini, kenapa kayak Abah Dimyati itu punya cerita yang banyak? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang dikenang, dan itu asli Brebes, pakai shot asli. Kampungnya Tegal Gelagah. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan, maksud saya dari Brebes pun akan lahir orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Brebes. Jadi besok-besok lagi terkenalnya Brebes tidak hanya telur asinnya. Maka kalian harus optimis menatap masa depan. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Semua tahu kan besok di sini mbak-mbaknya kelihatan. Besok akan ada calon menteri. Amin. Besok kalau saya presiden, Pak Samsul angkat jadi menteri. Menteri Negara Urusan Khusus, disingkat Menrakus. Maka hari ini Pak Samsul izinkan saya memberikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita yang ada di sini. Supaya apa? Supaya lebih mencintai negaranya, supaya lebih menghormati pemimpinnya, supaya lebih mempunyai jiwa nasionalis dan patriotis. Kenapa? Karena saya hari ini melihat kurikulum pendidikan di Indonesia sudah tidak mendukung lagi untuk menjadikan anak punya wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena sekarang kurikulumnya hanya berorientasi kepada mata pelajaran yang diuangkan, yang diulangkan, yang dievaluasikan. Lebih dari itu tidak ada, Pak. Coba ibu-ibu guru ingat, dulu zaman ibu-ibu guru sekolah SD, pelajaran apa yang hari ini tidak ada, Bu? Banyak. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dulu zaman ibu-ibu pasti ada, zaman Pak Samsul pasti ada. Sekarang sudah tidak ada. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dulu ada penataran P4, sekarang sudah tidak ada lagi penataran P4. Dulu anak SD masuk SMP, penataran, SMP SMA, penataran, SMA perguruan tinggi, penataran. Dulu saya dan murid-murid yang lain diwajibkan untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Sekarang anak-anak SMA banyak yang tidak kenal dengan nama pahlawan. Kalau dulu kita dinamakan dengan Cuk Nyadin, Cut Mutia, sekarang nggak tahu. Taunya Cut Kiki, Cut Tari, Cut Mini. Kenapa? Karena memang tidak pernah dikenalkan. Dulu kita diwajibkan untuk menghafalkan lagu-lagu nasional dan kebangsaan. Sekarang sudah tidak ada. Dulu kita hafal nama menteri, sekarang jangankan namanya, wajahnya pun kita tidak tahu. Artinya apa? Ada kecenderungan generasi muda lebih cuek terhadap bangsanya, lebih tidak ngeh, lebih skeptis terhadap bangsa dan negaranya. Maka inilah kemudian yang melandasi saya diperintah oleh Presiden, Gus tolong berikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak, mahasiswa maupun pelajar. Sehingga apa?
diharapkan dengan wawasan itu akan menambahkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Termasuk Anda coba Anda lihat, kenapa kita diajarkan kalau hari Jumat pakai baju coklat, seragam pramuka, kemudian dengan menggunakan lan kira jenenge apa? Hasduk dengan warna merah dan putih. Tentunya ada makna filosofi kenapa itu dilakukan. Sehingga Bapak Ibu guru, mohon maaf, ini menjadi tanggung jawab bersama termasuk para guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa didik untuk mencintai Indonesia. Minum Pak kepala sekolah. Kebetulan saya pas puasa Pak. Silakan ngopi Pak. Pak kepala sekolah harus ngopi. Kenapa? Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. Mumpung panas diminum loh Pak. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Makanya ibu-ibu, adik-adik, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai. Ora kaya raimu. Ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Lah mosok Samsul cantik lah yo. Tapi saya sepakat Pak Samsul. Perempuan itu wajah itu harus dirawat, bukan diedit. Sekarang kan nggak dirawat malah diedit Pak. Apalagi kalau mau posting ibu-ibu di medsos, ya Allah itu. Saya itu tersinggung Pak Samsul. Kalau ada orang ngedit foto cakep-cakep, kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Iya. Ya. Silakan, saya akan sampaikan wawasan kebangsaan. Duduk senyaman mungkin. Kayak ibu kita ini lumayan. Duduk ngarep dewe tungkai selonjor ke, ya Allah, ya Allah. Orang rumangsani tungkai meletek-meletek bu. Kenapa Bu? Asam urat Bu. Oh. Ada yang kena penyakit asam urat, saya kasih obatnya. Obatnya asam urat itu Bu, gula batu. Jadi gulanya diwenenge asamnya, watune nggih nutuki urate insyaallah mari. Ambiar dengkulmu Bu. Nah. Oh ini istrinya Pak Samsul? Oh bukan. Oh bukan. Oh istrinya Pak Samsul? Oh bukan. Ibunya ini duduknya seperti batik, kakean pola. Maka yang benar itu ibu-ibu yang gak gemuk duduknya di belakang. Karena yang paling berpotensi duduknya banyak pola itu yang paling gemuk. Orang gemuk itu duduknya tiga kondisi: silo, tahiyat akhir, selonjor gitu. Ya, maklum kegedean meteng kan gitu. Dan ciri-cirinya itu Pak Samsul, Anda pengen mengetahui cewek ini gemuk atau tidak, lihatlah dari pose fotonya. Kalau gemuk biasanya miring, set gitu. Karena khawatir perut lemaknya kelihatan gitu. Saya juga pernah punya pengalaman gemuk Bu. Saya dulu 108 kilo. Dulu saya 108 kilo. Sekarang stabil 72-73. Kenapa saya gemuk pengen jadi kurus Pak Samsul? Karena ada sebuah penelitian di rumah sakit, wong lanang kuwi lak wetenge gede biasane manuke cilik. Lah aduh. Sapa kae? Ada guru yang gemuk di sini? Ada. Pak siapa namanya? Abidin. Oh, Aminin. Oh Pak Amin. Sumpah saya nggak ngelirik Pak Amin, sumpah. Itu penelitian rumah sakit Pak Amin. Nah, jadi kalau wetenge kita kayaknya gede dibuka di sini mau kayak pentil kayak gini. Kata Pak Amin, mata nih. Ya Allah. Saya dulu lebih gemuk daripada Pak Amin. Saya dulu 108 kilo. Makanya saya mengatur semua pola. Makanya cerita hidup saya itu banyak. Akhirnya saya ngatur pola makan. Mana ada yang gemuk nggak di sini? Ada nggak Mas Pesek? Oh. Ini kalau ini udah ganteng,
Ya kalau ibu-ibu mana apa oh, tak pikir apa, atau mungkin Pak Amin bisa di zoom ya, watengnya ya. Ya Allah, sawah kok wateng kabeh to min. Tapi sebenarnya Pak Amin itu nggak gemuk, karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Amin nggak gemuk, hanya salah planet. Makanya saya mengusulkan kepada Pak Presiden mulai tahun depan Pak Amin ngajar di planet Mars gitu, bersama para alien. Ya Allah, Pak Amin di zoom, Pak Amin. Nah, adik-adik, kalau ngomong sejarah bangsa, bagaimana kemudian kita tidak boleh melupakan sosok-sosok pahlawan yang telah berjasa bagaimana kemudian membuat bangsa ini seindah hari ini. Kalau kemudian ibu-ibu itu wajahnya bisa glowing karena perjuangan dandan, tentunya bangsa ini juga bisa glowing karena jasa para pahlawan. Tapi hari ini ada quote baru, Bu. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Tapi sama pesan sama ibu-ibu, tolong rawatlah wajahmu, juga rawat kakimu. Mosok raine wow, tungkae weh. Setelah sini yang nyelonjor iki kae. Kenapa Bu asam urat lagi, Bu? Oh sakit. Kenapa, Bu? Oh capek. Oh gerinjingan. Ya Allah. Tolong kamera, pokoknya yang aneh-aneh tolong di zoom. Termasuk nanti kalau ada peserta yang ngantuk cangkemin duwe, lah di zoom, di zoom. Yang tidur silakan tidur, cuman saya ingatkan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngomong Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Nah, saya hanya pengen menyampaikan satu cerita pahlawan. Dua lah, karena banyak pahlawan toh ya. Saya akan menceritakan dua pahlawan. Yang satu kadernya Muhammadiyah, yang satu kadernya Nahdlatul Ulama. Supaya bangsa ini kemudian bisa bersatu. Tidak lagi kemudian ada ribut hanya gara-gara NU dan Muhammadiyah. Betul Pak Samsul ya? Kalau Pak Samsul Ma'arif, kalau namanya jelas NU, Samsul Ma'arif. Ma'arif itu pasti NU. Kemudian ciri-cirinya yang kedua, biasanya orang Ma'arif itu senangnya pakai sarung. Lah, kalau sarungnya Pak Samsul saya lihat ini pasti sarung gajah duduk. Nah, karena ini sarung gajah duduk itu sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Lah gitu kira-kira. Ya Allah, ya Allah. Yang saya bingung bagaimana cara Pak Amin menggunakan sarung. Khusus Pak Amin kayaknya nggak perlu sarung, cukup karung goni. Nah Bapak Ibu, dua ormas ini, NU dan Muhammadiyah, ya, ini adalah dua ormas yang betul-betul mengajarkan wawasan kebangsaan untuk mencintai negaranya. Karena berangkat dari dua pendirinya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Muhammad Darwis yang kemudian terkenal dengan nama Ahmad
Dahlan. Kebetulan dua orang ini sama-sama nyantri di Semarang kepada Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Jadi kalau dulu nama ulama ketika dia terkenal, yang terkenal tidak ada namanya tapi juga kampung halamannya. Contoh Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kenapa disebut Al-Bangkalani? Karena orang Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi karena dari Termas Pacitan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi karena dari Semarang. Syekh Nawawi Al-Bantani karena dari Banten. Kalau besok Pak Samsul nggak ada, Pak Samsul kampungnya mana Pak Samsul? Dumeling. Nah besok kalau Pak Samsul nggak ada, namanya Samsul Ma'arif Andumelingi. Kalau kayak saya besok Gus Miftah Al-Kalasani karena orang Kalasan. Yang nggak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Asolole, orang Solo. Mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur, amin. Samsul meneh. Saya minta satu kameramen fokus kepada ekspresinya Pak Samsul. Mbah ngombe kopi, mbah ngantuk. Tapi saya meyakini Pak Samsul ini pasti orang baik, betul? Makanya saya berwasiat, tolong Pak Samsul jangan dikubur sebelum mati. Kan orang baik. Ye ngemut permen. Nah, Bapak Ibu adik-adik, perjumpaan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari muda, waktu itu beliau usia sekitar 14 tahun, bertemu dengan Muhammad Darwis di Semarang. Beliau usia sekitar 16 atau 17 tahun. Jadi usianya Mbah Ahmad Dahlan itu jauh lebih tua dibandingkan Mbah Hasyim. Makanya Mbah Hasyim ini memanggil Mbah Ahmad Dahlan dengan sebutan Kang Mas. Salah satu santri fenomenal Mbah Soleh Darat itu siapa? Raden Ajeng Kartini. Dia bisa menulis habis gelap terbitlah terang itu setelah belajar ngaji dari Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Maka kemudian menghasilkan karya besar habis gelap terbitlah terang. Adik-adik Man satu Brebes, saya mau tanya. SMA satu Brebes. Saya begitu lihat Samsul langsung hilang fokus. Dari SMA menjadi Man. SMA satu Brebes, Anda tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia harum. Pak Samsul tahu siapa yang melukis pelangi? Yang melukis pelangi namanya Agung. Pelukismu Agung. Nah, dari dua ormas besar ini Bapak Ibu, selain mereka dua juga pahlawan nasional, Mbah Hasyim pahlawan nasional, Ahmad Dahlan juga pahlawan nasional. Dua orang ini kemudian melahirkan dua organisasi besar. Bahkan NU diklaim sebagai organisasi terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Ormas yang memiliki massa sekian puluh juta bahkan ratusan juta itu hanya Nahdlatul Ulama. Survei LSI tahun 2020, jumlah warga NU di Indonesia dari jumlah total umat Islam 49,8%. Orang Indonesia hari ini jumlahnya 270 juta, 85% Muslim. Berapa 85% dari 270 juta Bu?
270 juta, 85%-nya berapa? Ada guru matematika di sini. Ini pelajaran yang paling saya benci, matematika. Oh, sama. Biasanya gurunya gemuk biasanya. Oh, di sini enggak? Oh, enggak. Di sini siapa guru matematika? Oh, Ibu. Oh iya, kalau saya lihat memang Ibu pantas jadi guru matematika. Iya, bentuknya kayak kalkulator ya. Oh ini, saya itu nggak paham Bu, diajari kayak ngomong tetap nggak paham saya itu matematika. Waktu itu saya berprinsip Pak Samsul, saya boleh nggak paham matematika tapi harus pintar cari duit, karena lebih penting duit daripada matematika. Landilala bu guru matematika nurun. Anak saya juga nggak seneng matematika, senengannya ngaji. Kelas 3 naik kelas 4 SD, ujian matematika soal 10 salah semua Bu. Gurunya mau marah nggak berani. Tapi anak kiai. Akhirnya gurunya tak telepon, Pak Guru saya pengen tahu anak saya salahnya di mana. Masa soal 10 kok salah semua. Akhirnya gurunya datang ke pondok ditanya, anak saya nomor 1 namanya Mufti Athaillah Shahibul Atiyah Maulana Habibur Rahman. Loh, ada yang salah? Ya mosok anakku jenenge Samsul Marif ya ora pantes. Anak saya ditanya Bu guru matematika Bu siapa namanya? Bu Titin. Loh, oh Titin. Itu ada lagunya lah itu. Titin Titin Titin. Hah? Oh Titik. Bu Titi. Mana orangnya? Hai. Iya. Oh itu. Adik-adik cewek, kamu tahu bedanya rumus matematika sama kamu? Bedanya cuma satu. Rumus matematika susah dihafal, kamu susah dilupakan. Iya. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Anak saya kurang ajar Pak, soal 10 salah semua. Akhirnya gurunya datang tanya, Mas, kenapa kemarin mengerjakan matematika soal 10 salah semua nggak ada satu pun yang benar? Anak saya jawab, Pak, mohon maaf Pak Guru, kenapa soal 10 salah semua nggak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya, lanjutkan aku. Betul ya. Oh cerdas. Apalagi anak saya nomor 2 baru umur 5 tahun Pak, ikut ngaji saya di TV. Saya bilang al jannatu tahta aqdamil ummahati, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pulang Bu nanya sama saya, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Anak usia 5 tahun nih Pak, cewek, namanya Mufti Nabil Ulayya Meka Maulana Habibur Rahman. Saya kan diam, yang nanya umur 5 tahun saya jawab gimana coba? Coba kalau kayak Pak Amin takoni, ayo malah mumet wetenge, wetenge sirai gitu. Oh tapi Pak Amin pecinya NU. Wow. Saya doakan Pak Amin masuk surga, amin. Pecinya. Pak Amin guru apa Pak Amin? Guru agama apa BK? Oh BK. Lah ya bocah siswa diceluk Pak Amin langsung mengkeret, masuk ruangan BK langsung Pak Amin beginilah. Kok duduknya mesra sekali sih? Ya. Kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Kayaknya ibunya cool, Pak Aminnya hot. Lahir anaknya dispenser. Nah, dunia itu Bapak Ibu, kalau pengen menghancurkan Indonesia gampang Pak Samsul. Caranya bagaimana? Cukup dengan mengadu domba NU dan Muhammadiyah. Itu saja. Hari ini ormas
yang paling konsisten berbicara keindonesiaan, berbicara wawasan kebangsaan, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan NKRI harga mati, yang paling menonjol hanya dua, NU dan Muhammadiyah. Coba saya tadi baru nanya Bu Titi, 85% dari 270 juta berapa Bu Titi? Guru mati kan malah gede-gede iki kepiye? Apa meneh nyong ya? Nah, makanya ya, kalau saya nikah nggak mau saya nikah dengan guru matematika. Nanti mau minta kelon dikasih rumus modar kayak Pak Samsul dulu kalau guru saya bilang, Miftah, kalau kamu menikahlah dengan guru TK. Kenapa Pak Kiai? Kamu kalau nikah dengan guru TK asik. Masuk kamar langsung ditanya sama istrimu, Pah masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Terus saya jawab, gimana Kiai? Kamu jawab pura-pura lupa mamah. Nah, pasti istrimu akan bilang, ulangi lagi. Iya. Jangan menikah dengan guru BK. Kamu punya suami guru BK, nduk entek kowe nduk. Masuk kamar sebelum kelon disidang dulu. Ya, kita doakan Pak Amin masuk surga, amin. Berangkat setelah sholat asar, amin. Mati ya lupa. Ya Allah, Pak Amin, Pak Amin. Pak Amin tuh kalau nggak mau kelihatan gemuk gampang Pak Amin. Lakukan 3 hal. 1, jangan bercermin. 2, jangan foto. 3, jangan nimbang. Itu saja insya Allah. Jangan nimbang. Nah, saya kalau Pak Amin nimbang badan malah saya kasihan timbangannya. Jebol ya. Nah, cara menghancurkan bangsa ini gampang. NU dan Muhammadiyah. Kenapa? Karena sejarah mencatat NU dan Muhammadiyah dua ormas yang mati-matian. Muhammadiyah lahir 19 loh, kornasnya apa ini? NU 1926, Muhammadiyah loh, berapa Pak Samsul? 1912. Jadi NU dan Muhammadiyah itu selisihnya sekitar belasan tahun. Lebih duluan lahir Muhammadiyah di mana Nahdlatul Ulama. Tetapi sejarah mencatat bagaimana kemudian dulu setelah masa penjajahan, awal-awal kita merdeka, Indonesia itu pengen dihajar hanya dengan mengadu domba NU dan Muhammadiyah. Contoh persoalan Amaliyah yang kemudian dibesar-besarkan. Makanya saya bilang Pak Samsul, NU dan Muhammadiyah itu bedanya cuma tipis kok. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Nah, ibu-ibu SMA 1 Brebes saya mau tanya, Anda suka yang panjang apa yang pendek, Bu? Oh, yang sedang-sedang saja. Karena kalau ibu-ibu nanti jawab yang panjang, kasihan Amin nggak laku. Panjang dan pendek. Contoh, NU sukanya panjang. Apa? Sholat Jumat, adzan 2 kali, panjang. Muhammadiyah pendek, adzan sekali. Mana yang benar Gus? Dua-duanya benar. Yang salah, yang tidak Jumatan. Ada yang tidak Jumatan? Banyak. Kalau kayak saya nggak Jumatan nggak apa-apa, musafir. Kalau kamu mukim nggak boleh harus Jumatan. Karena kalau tadi saya Jumatan di tol Pak, berarti sampai sini saya terlambat. Makanya saya jamak takhir. Boleh, karena kalau dalam fikih itu ada rukhsah, ada keringanan, tidak diambil malah dianggap sombong. Sombong. Kalau ada rukhsah, boleh ada keringanan. Katakanlah begini, orang musafir boleh sholatnya di jamak. Nah itu kan rukhsah ya. Kalau tidak diambil malah kita dikira sombong. Orang sakit boleh nggak berpuasa, dipaksakan berpuasa, dia sombong. Makanya sakit nggak usah berpuasa. Jadi mengambil rukhsah. Jadi orang itu kalau beragama punya ilmunya insya Allah mudah. Saya mau tanya sama adik-adik, coba Anda jawab. Kalau ada orang pintar tidur, orang goblok sholat,
Kira-kira yang digoda setan pinter tidur apa goblok sholat? Yang digoda setan yang goblok sholat apa yang pinter tidur? Tidurnya orang pinter apa sholatnya orang goblok? Yang digoda oleh setan. Ternyata yang digoda oleh setan adalah tidurnya orang alim, orang pinter. Kenapa? Kalau tidurnya sholatnya orang goblok, nggak usah diganggu, nggak usah diganggu, sudah salah. Maka yang digoda oleh setan orang alim yang tidur supaya tidak bangun sehingga membenarkan sholatnya orang goblok. Makanya beragama itu kalau punya ilmunya lebih mudah, lebih mudah. Nah, NU Muhammadiyah satu panjang satu pendek, satu panjang satu pendek, sholat subuh. Wah, NU kunut panjang, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hadina fiman hadait. Muhammadiyah pendek, nggak pakai kunut. Tapi saya yakin kalau SMAN 1 Brebes sudah tidak lagi ada yang berkelahi soal kunut, betul? Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di SMAN 1 Brebes sudah jarang yang sholat subuh. Nah, jadi nggak ada yang berkelahi. Pak Amin subuhane jam itu, usul ini tambahi usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Tapi saya yakin Bu, orang segini banyak kalau renang yang nggak tenggelam cuman Pak Amin. Kenapa? Karena sudah punya pelampung. Ya. Nah, pola-pola ini Pak, ini hari ini Indonesia kembali dibenturkan hanya gara-gara persoalan khilafiyah. Tapi bedanya kalau dulu hanya urusan kunut, urusan tahlil, urusan adzan, urusan puji-pujian. Kan NU puji-pujian Muhammadiyah enggak, NU wiritan panjang Muhammadiyah enggak. Kalau teman saya Muhammadiyah itu sukanya mat kolam cing, komat teko salam pelencing, komat mangkat rampung sholat tangannya diangkat dengone singkat, ya Allah kau tahu yang ku mau, amin, wes 12. Nah, kalau dulu di wilayah itu, lah sekarang lebih besar daripada itu. Bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Dengan memasukkan ideologi-ideologi, baik ideologi keagamaan maupun ideologi kebangsaan. Contoh ideologi kebangsaan, munculnya paham-paham khilafah yang pengen mengganti Pancasila sebagai ideologi dengan menggantinya dengan ideologi khilafah. Saya Pak, dulu sebelum pandemi punya program sama Mas Ganjar Pranowo, keliling sekolah-sekolah memberikan pemahaman kebangsaan. Nah, pas saya ada acara di Jepara, itu ada ASN, aparatur sipil negara PNS. Dia maju ke depan, kemudian mengatakan apa? Dia mengatakan Indonesia ini nggak bisa makmur gara-gara ideologinya yang salah. Saya tanya, salahnya di mana Pak? Karena kita masih menganut ideologi Pancasila. Kemudian saya sistem khilafah, berarti dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang okeh, kopimu kurang kental. Saudi Arabia itu tidak menganut sistem khilafah, tapi al-mamlakah, sistem yang disepakati oleh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. As-Saud kemudian menjadi raja, maka namanya Saudi Arabia. Kemudian Syekh Abdul Wahab mengembangkan ideologi Wahabi. Makanya sebelum Syekh Saud menjadi raja Pak, Arab Saudi itu sebenarnya amaliannya sama kayak orang Indonesia Ahlus Sunnah. Tapi gara-gara munculnya Abdul Wahab menjadi Wahabi. Nah, saya bilang sama dia, dari mana Anda mengatakan Arab Saudi itu khilafah? Satu. Kemudian yang kedua, coba Anda lihat, kalau Anda memaksakan sistem khilafah di Indonesia, pertanyaan saya begini, Anda tahu nggak Umar, Utsman, Ali itu matinya kenapa? Ditusuk Pak. Umar, Utsman, Ali itu matinya dibunuh. Dia menjadi khalifah terbaik, masa terbaik, umat terbaik, matinya dibunuh. Pertanyaan saya, hari ini siapa yang merasa dirinya lebih hebat daripada Umar? Nggak ada ya. Umar itu setan saja takut, iblis saja takut, tapi dia takut sama istrinya. Jadi kalau bapak-bapak guru, istrinya galak, saya curiga, jangan-jangan istrimu keturunan iblis.
Tapi santai Pak, Umar itu Pak Amin diangkat jadi walinya Allah itu gara-gara punya istri galak. Makanya kalau Pak Amin istrinya galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Pak Amin akan diangkat sebagai walinya Allah, amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke lah, kira-kira gitu. Jadi kalau laki-laki punya istri galak Pak Samsul, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah, amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa gitu. Tapi kalau Pak Amin pasti yang tersiksa istrinya, kena hukum tumpang tindih. Umar Bu matinya dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Pertanyaan saya sekarang, siapa orang Indonesia yang lebih hebat dibandingkan Umar? Gak ada Bu. Bahkan kalau ibu punya uang di rumah, supaya setan tidak masuk ke dalam rumah, itu pintu rumahmu kasih tulisan Umar Al Faruq. Setan gak akan masuk rumah, tuyul gak akan masuk rumah. Saya yakin kalau tuyul gak akan masuk rumahnya Pak Samsul. Kenapa? Karena memang gak ada duitnya. Sing buri Pak, yes, yes. Kok kamu kayaknya puas banget sih aku garapi Pak Samsul, kenapa sih gitu? Kamu ada masalah apa dengan Pak Samsul? Nah, maka kemudian apa? Saya tanya sama dia, yuk kita dialog Pak. Oke, kita ngomong soal khilafah dulu. Saya tanya sama dia, kalau memang khilafah dipaksakan mengganti sistem demokrasi di Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi, saya mau tanya, yang mau dicalonkan jadi khalifahnya siapa? Amin, Miftah, Samsul, Haryo, atau siapa? Satu, ini problem. Kebayang nggak kita punya khalifah bentuknya kayak Amin? Wih, ya Allah itu loh, ngentek mangan nih umpamanya itu. Kemudian yang kedua Pak Amin, satu, kalau calonnya sudah ada Pak Amin, ada Miftah, ada Haryo, ada Pak Samsul, cara milihnya bagaimana? Nggak ketemu lagi jawabannya. Kalau satu orang dipilih satu orang, itu namanya demokrasi, one man one vote. Dua. Yang ketiga, kalau sudah terpilih, yang melantik siapa? Nggak ketemu lagi. Maka kemudian apa? Khilafah itu di Indonesia bukan ditolak, tapi otomatis tertolak. Adik-adik, sistem khilafah pengen menghilangkan sekat-sekat nasionalisme. Jadi lah iso Asia Tenggara dengan satu kekhilafahan. Sementara mohon maaf, ngurus sak negara wae angele ora umum. Belum lagi bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk, tidak hanya agamanya tapi juga suku bangsanya. Bu, saya kemarin dari Bali, saya dikawal sama pecalang sama pedando. Saya bilang Allah itu adil. Adilnya kenapa? Menciptakan tempat seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba Pak Amin bayangkan, kalau seindah Bali itu bertempat di Jawa Barat, datang orang bule pakai sempak, pakai kotang, sumur susu dijemur. Pasti mereka akan dikit-dikit teriak, takbir, bubar. Ora ono sing gelem moro, Pak. Loh, otak saya mengatakan demikian. Kenapa Allah menciptakan pulau seindah Bali itu dengan mayoritas orang non-Islam? Kalau seandainya Bali dengan mayoritas di kabupaten yang Islamnya keras, mohon maaf, orang datang dari Australia, pakai you can see, pakai sempakan tok, kotangan tok. Kenapa saya pakai kacamata hitam, Pak? Karena saya kalau ngaji di Bali itu biasanya ke Pantai Kuto. Loh, saya banyak bule-bule yang biasanya konsultasi dengan saya, maka saya pakai kacamata hitam supaya apa? Kalau melotot tidak kelihatan. Pulang langsung Pak Amin beli kacamata hitam supaya kalau Pak Amin ngelirik Bu Titik tidak kelihatan. Iya. Nah, sudah 2:30, saya mau tanya jawab yang lama nanti. Maksud saya apa? Bahwa negara ini disusun sedemikian rupa sebagai negara konsensus, negara kesepakatan.
Dan para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa negara ini negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi yang tidak usah diotak-atik, apalagi dengan sistem khilafah. Disinilah kemudian pemahaman adik-adik harus komprehensif, sehingga apa? Mencintai negaranya apapun alasannya, tidak terpapar dengan paham-paham radikal yang mencoba menjelek-jelekkan negara dengan cara membenci pemimpin-pemimpinnya. Maka saya minta kita semuanya kompak untuk menjaga negara kesatuan Republik Kurang semangat. Saya yang puas saja semangat kok, masa kamu nggak semangat? Indonesia. Pak Amin yang semangat. Bila perlu perutnya maju Pak Amin. Indonesia. Kita harus kompak menjaga negara kesatuan Republik merdeka. Amin amin. Dan seluruh sivitas akademika SMAN 1 Brebes, harapannya adalah mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini mampu menumbuhkan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, sehingga kita bisa menjaga keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi dan NKRI harga mati. Tepuk tangan untuk SMAN 1 Brebes. Akhirnya adik-adik sekalian, bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harusnya lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang dirahmatinya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.